Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kisah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir di Mekah, hari Senin, 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi, 1450 tahun yang lalu. Rasul lahir dari ibu bernama Aminah dan ayahnya bernama Abdullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun Gajah. Tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut tahun Gajah karena ada sebabnya. Pada tahun yang sama pasukan Gajah Abraha menyerbu Makkah dengan tujuan menghancurkan Ka'bah, namun pasukan tersebut ditaklukkan oleh burung ababil. Setelah penyerangan yang dilakukan pasukan Gajah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari rahim ibu bernama Aminah. Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepat pada malam menjelang dini hari Senin, 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 570 Masehi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam kondisi yatim. Ayahnya, Abdullah, telah meninggal dunia. Nabi terakhir ini diberi nama Muhammad oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Penamaan Muhammad pada anak laki-laki Aminah ini menjadi suatu pertanyaan bagi kalangan orang-orang Quraisy. Kepada Abdul Muthalib orang Quraisy itu mengungkapkan keanehan soal nama Muhammad. Sungguh di luar kebiasaan, keluarga Tuan begitu besar, tetapi tak satu pun yang bernama demikian. Saya mengerti, dia memang berbeda dari yang lain. Dengan nama ini saya ingin agar seluruh dunia memujinya, jawab sang kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat yang dicatat Imam Ibnu Hisham dalam Al-Sirah Al-Nabawiyah dikatakan, sesungguhnya, Sayyidah Aminah binti Wahab, ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa beliau didatangi seseorang, malaikat, ketika mengandung Rasulullah, kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya engkau mengandung pemimpin umat ini. Ketika dia lahir ke dunia ini, ucapkanlah, aku memohon perlindungan untuknya pada Yang Maha Esa dari keburukan setiap orang-orang yang hasut. Kemudian namai dia dengan nama Muhammad. Ibnu Hisham, Al-Sirah Al-Nabawiyah, Beirut, Darul Kutub Al-Arabi, 1990, Juz 1, halaman 180. Menurut para ulama, tidak diketahui seorang pun dalam bangsa Arab yang menggunakan nama ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdul Muthalib ditanya oleh seseorang, Masamaita ibnaka, akan kau namai apa cucumu? Abdul Muthalib menjawab, Muhammadun. Kemudian orang itu bertanya lagi, bagaimana bisa kau menamainya dengan nama yang tidak seorang pun dari nenek moyang dan kaummu pernah menggunakannya? Abdul Muthalib menjawab, sesungguhnya aku mengharapkan seluruh penduduk bumi memujinya. Imam Al-Muhadis Abdurrahman Al-Suhaili, Al-Raudal Al-Unuf fi Syarh Al-Sirah Al-Nabawiyah li Ibn Hisham, Beirut, Darul Kutub Al-Islamiyah, Juz 2, halaman 150-151. Ada kebiasaan ketika bayi yang baru lahir di Mekah, yakni bayi yang baru lahir itu diasuh dan disusui oleh wanita desa. Tujuannya agar bayi yang baru dilahirkan dapat diasuh di lingkungan pergaulan masyarakat yang baik. Ketika Nabi Muhammad lahir, ibu-ibu desa saat datang ke Makkah hendak mencari keluarga yang ingin anaknya diasuh dan disusui. Salah satu ibu-ibu dari desa saat itu ada sosok wanita bernama Halimah binti Abu Duaib As-Sa'diyah. Akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh wanita itu. Belakangan, wanita mulia ini populer dengan nama Halimah As-Sa'diyah, Halimah yang diberkahi kebahagiaan. Kisahnya, Halimah yang berasal dari keluarga miskin sempat ragu untuk menyusui bayi dari Aminah, karena keluarga Aminah juga tidak terlalu kaya. Namun akhirnya ia menyusui sekaligus mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad ternyata membawa berkah bagi keluarga Halimah. Sejak Nabi Muhammad diasuh dan disusui oleh Halimah ada kejadian-kejadian luar biasa.
Haris yang merupakan suami Halimah memiliki kambing peliharaan. Semenjak ada Nabi Muhammad, kambing milik Haris menjadi gemuk-gemuk dan menghasilkan susu lebih banyak dari biasanya. Tidak hanya itu, rumput tempat menggembala kambing suami Halimah juga tumbuh subur. Keluarga Halimah pun menjadi lebih bahagia dari sebelumnya. Wallahu alam, demikian tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.